Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan satu di antara tokoh penting dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Semasa penjajahan Belanda dan Jepang, Soekarno sering mengeluarkan orasi-orasinya yang selalu memberikan semangat kepada kaum muda untuk terus berusaha dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Bung Karno juga memiliki ide-ide dan pemikiran yang sangat menakjubkan mengenai kebangsaan yang tak jarang memotivasi kalangan muda saat itu dalam melawan para penjajah. Selama masa penjajahan hingga menjadi seorang presiden, Bung Karno merupakan seseorang yang sangat disegani oleh bangsa Indonesia. Maka tak heran oleh masyarakat Indonesia, bahkan Bung Karno cukup disegani oleh banyak tokoh dunia. Itu karena gaya bicaranya yang cerdas dan juga karisma yang dimilikinya. Sebagai seorang pemimpin bangsa yang baru saja merdeka, ketika itu Soekarno bisa dikatakan sebagai seorang pemberani dan memiliki jiwa nasionalisme yang cukup tinggi. Semasa hidupnya, Soekarno seringkali berorasi di depan masyarakat Indonesia dan mengeluarkan kata-kata bijak yang tak jarang dapat memotivasi banyak orang dalam menjalani kehidupan. Bahkan hingga saat ini, kata-kata bijak yang dulu sering dikeluarkan Bung Karno masih dijadikan bahan bacaan yang dapat memberikan motivasi dan pembelajaran bagi masyarakat yang luas. Berikut ucapan sakti Presiden Soekarno mengenai kehidupan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para jasa pahlawannya. Negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama manapun, atau kelompok etnis manapun. Bukan juga kelompok dengan adat dan tradisi manapun, tapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Barang siapa yang ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bunga mawar tidak mempropagandakan harumnya, namun harumnya dengan sendirinya menyebar melalui sekitarnya. Menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayap seekor burung. Jika dua sayap itu sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah dari salah satu pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian. Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarkanlah sejarah yang membaca dan yang menjawabnya. Nasionalisme tidak bisa berbunga jika tidak tumbuh di taman internasionalisme. Tidak ada satu negara yang benar-benar hidup jika tidak ada seperti kuali yang mendidih dan terbakar, dan jika tidak ada benturan keyakinan di dalamnya. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Jikalau aku misalnya diberi 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia, bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, bukan orang Sulawesi,
bukan orang Bali, bukan orang Papua, dan bukan yang lainnya, tapi orang Indonesia yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Aku akan memuji apa yang baik, tak pandang sesuatu itu datangnya dari seorang komunis, dari Islam, ataupun dari Hopi Indian. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasannya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Bangunlah satu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun, sama sekali tidak berjuang, tidak bercita-cita, tidak bergiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini sebaiknya digunduli saja kepalanya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan yang kuat. Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat. Aku berjuang karena rakyat. Dan aku penyambung lidah rakyat. Jangan kamu pernah merasa bahwa cinta yang kamu rasakan itu membuatmu derita. Sungguh, Tuhan memberikan cinta dalam hatimu adalah anugerah, dan itu harus kamu syukuri. Pemilihan umum jangan menjadi tempat pertempuran kepartaian yang dapat memecahkan persatuan bangsa Indonesia. Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentrem. Entah bagaimana tercapainya persatuan ini, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itulah kapal persatuan adanya. Untuk membangun negara yang demokratis, maka suatu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan, meski selangkah pun. Itulah ucapan-ucapan sakti Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Akan tetapi, karena ia sering sakit, maka ketika berumur 11 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya.